Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delon dengan NPM 23150611131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer lanjut 1 tentang project based learning. Nah, untuk percobaan pertama itu tentang routing statis. Nah, untuk di bagian percobaan satu ini kita menggunakan beberapa device. Yang pertama itu kita menggunakan router. Nah, di sini uh, routernya itu kita menggunakan tipenya itu router PT. Di sini kita menggunakan sebanyak dua router. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan dua switch. Nah, switch di sini kita menggunakan jenisnya switch PT juga. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan uh, end device. Yang pertama itu kita menggunakan PC 0, PC 1, PC 2, dan yang di bagian sebelah kanan kita menggunakan 3 PC juga. Nah, setelah device-device ini, oke, selanjutnya kita akan menghubungkan device-device tersebut. Yang pertama itu kita menggunakan uh, kabel serial BCE untuk menghubungkan antara router dengan router. Di sini saya menggunakan di serial 2.0. Selanjutnya itu antar router dengan switch saya menggunakan kabel copper strike. Nah, di sini saya menggunakan fast Ethernet 01 dengan fast Ethernet 01 juga. Di sini saya juga menggunakan fast Ethernet 0 dengan 01. Nah, selanjutnya di PC ini saya menggunakan fast Ethernet ke fast Ethernet 1.1. Selanjutnya di sini saya menggunakan fast Ethernet, terus fast Ethernet 2.1. Selanjutnya juga gini, menggunakan kabel yang sama. Nah, di sini device dengan end device ini udah saling terhubung. Nah, di mana warna merah ini menunjukkan bahwa device tersebut belum aktif, sehingga kita mengaktifkan terlebih dahulu untuk beberapa device tersebut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke konfigurasi dari masing-masing device. Yang pertama itu kita masuk ke konfigurasi ke router yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik dua. Nah, di sini kita masuk ke mode CLI. Nah, di mode CLI ini Nah, di sini kita telah masuk ke mode CLI untuk router yang sebelah kiri. Nah, untuk sintaks yang kita gunakan ini, kita masuk ke router tersebut. Pertama itu kita masuk menggunakan sintaks enable terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian preferred access mode dengan conf t. Nah, di sini kita udah masuk ke preferred access mode. Nah, uh, selanjutnya itu kita uh, masuk ke uh, interface sebelah kiri terlebih dahulu, di mana kita menggunakan fast Ethernet 01. Oke. Sini pasti kita masuk ke interface menggunakan sintak interface fast fast Ethernet Ethernet 0/0. Oke, di sini kita sudah masuk ke interface-nya. Di sini kita memberikan IP dari interface tersebut dengan menggunakan IP address dengan IP yang telah ditetapkan itu 192.168.17.1 dengan subnet masnya itu 255.255.255.0. Oke, karena kita udah memberi IP di sini, terus kita hidupkan interface tersebut dengan perintah shutdown. Oke, interface tersebut telah aktif, terus kita ke exit terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perubahannya itu dari kabelnya itu sudah berubah menjadi dari sebelumnya berwarna merah berubah menjadi warna hijau. Ini menandakan bahwa interface atau router tersebut telah aktif atau telah bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu uh, di sini kita masuk ke uh, interface antar router. Di sini kita menggunakan serial 2.0, 2/0. Masuk lagi,
Oke, kita masuk ke interface-nya itu interface serial 2/0. Nah, di sini kita udah masuk ke interface-nya, kita masukkan IP-nya, address 12.0, titik 10, titik 10, titik 1, dengan subnet masnya itu 255.0.0.0. Oke, di sini kita udah berhasil mengasih IP di bagian antar router, di bagian interface serialnya itu. Di sini kita menggunakan clock rate yang berfungsi untuk menentukan kecepatan clock pada serial interface DCE. Dengan waktunya itu kita kasih 6.464.000 milisecond. Di situ kita kasih no shutdown untuk mengaktifkannya. Selanjutnya itu kita klik exit untuk keluar dari interface tersebut. Nah, uh, selanjutnya itu kita masuk ke mengasih IP route kepada jaringan di router 1. IP route dengan IP 192.168.10.0 dengan subnet semuanya itu 255.255.255.0 dengan defaultnya itu 12.10.10.2. Nah, fungsi dari IP route ini untuk menambahkan router statik ke jaringan tujuan untuk menuju jaringan 192.168.10.0 dengan paket yang dikirim melalui next hop dengan IP 12.10.10.2. Nah, di sini kita simpan, kita keluar session terlebih dahulu, dan kita simpan konfigurasi tersebut dengan perintah while. Oke. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengkonfigurasi router di sebelah kiri. Selanjutnya itu kita konfigurasi ke router sebelah kanan. Sama untuk konfigurasinya itu kita masuk ke mode CLI. Selanjutnya itu kita masuk ke router dengan perintah enable, beralih ke privilege. Selanjutnya ke conf T itu kita beralih ke global. Nah, di sini kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Interface fast Ethernet 0/0. Kita kasih IP-nya itu dengan yang telah ditetapkan 192.168.10.1 dengan subnet semuanya itu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita kasih perintah no shutdown untuk mengaktifkannya. Terus kita keluar. Nah, karena kita udah berhasil, nah selanjutnya kita masuk ke interface serial 2/0 antar router dengan perintah yang sama, interface serial 2/0. Kita kasih IP address 12.10.10.2 dengan subnet masnya 255.255.0.0.0.0. Selanjutnya itu kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Nah, selanjutnya itu kita keluar dari interface tersebut dengan perintah exit. Nah, selanjutnya itu kita kasih IP route dengan IP-nya itu 192.168.17.0 dengan subnetnya itu 255.255.255.0 dengan interface hop-nya itu 12.10.10.10.1. Nah, di sini kita enter terlebih dahulu, beralih ke privilege lagi, terus kita simpan konfigurasinya. Oke. Nah, di sini dilihat bahwa untuk bagian kabelnya itu sudah menunjukkan berwarna hijau yang artinya bahwa port-port tersebut telah aktif atau sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu kita beralih untuk mengkonfigurasikan masing-masing PC. Yang pertama itu PC 0, kita memberi IP-nya bisa di bagian IP configuration langsung. Kita masukkan IP-nya itu 192.168.17.2 dengan subnet match-nya itu 255 dengan default gateway itu
192.168.17.1. Oke. Oke, untuk bagian IP dari PC 0 ini sudah kita atur. Selanjutnya ke PC 2 bisa sama, klik desktop. Di sini kalau gateway-nya kita sama, IP-nya itu 192.168.17.3 dengan subnetnya itu juga sama. Oke, selanjutnya ke IPC3, perintahnya juga sama, 192.168.17.4. Ya, di bagian LAN sebelah kanan, kita atur juga, tetapi dengan default gateway-nya yang berbeda. Karena kita mengikuti default gateway dari router yang telah kita atur tadi. Di sini kita masukkan IP-nya itu 192.168.10.2 dan subnetnya sama 2555 dengan default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, lanjut ke PC selanjutnya. 192.168.10.3. Ke PC selanjutnya itu kita masuk ke desktop 192.168.10.4. Oke, di sini telah kita atur. Nah, kita uji. eh, Nah, sebelum kita uji, kita masuk atau melihat IP dari masing-masing router apakah sudah benar atau belum. Di sini kita masuk ke private dulu, kita masuk dengan perintah show IP route yang berfungsi untuk melihat semua IP yang ada pada router. Sudah benar, 12 is direct connection di serial 2/0, benar. Oke, sudah benar. Connected di fast Ethernet. Di sini kita juga bisa untuk router yang sebelah kiri dengan perintah show IP route. Nah, di sini sudah connect untuk serial 2/0 dengan IP untuk yang sebelah kanan sebelah kanan itu yang defaultnya itu 192.168.10. Oke, sudah benar. Selanjutnya itu kita coba tes koneksi antar jaringan. Pertama itu, oke, di sini kita coba untuk memtes koneksi antar jaringan. Di sini saya menggunakan antar LAN yang berbeda untuk koneksivitas antar LAN yang berbeda. Di sini saya coba menggunakan PC di sebelah kiri untuk ngeping ke PC yang sebelah kanan dengan IP yang telah ditentukan itu ping 192.168.10.2. Bisa dilihat di sini. Ini 10.2 di PC yang ketiga di sebelah kanan. Ini dapat kita lihat bahwa IP-nya itu 192.168.10.2. Oke, saya coba. Nah, di sini ping itu berhasil. Dapat dilihat bahwa package yang terkirimnya itu 4 dan 100% berhasil dengan waktunya itu rata-rata waktu 2 milisecond untuk uji antar konektivitas. Nah, di sini saya coba juga ping dari PC kanan ke PC kiri dengan LAN yang berbeda. Di sini kita bisa masuk ke PC, ambil ke desktop, ambil command prompt, ping 192.168.17.2. Oke, di sini juga bisa dilihat bahwa ping antar PC di sebelah kanan dengan PC di sebelah kiri itu sudah berhasil 100% dengan ditandai dengan reply form. Nah, di sini kita coba juga untuk ping antar sesama LAN 10.3. 10.3. Nah, antar LAN juga berhasil bahwa konfigurasi yang telah kita lakukan itu sudah benar. Nah, fungsi dari ping yang percobaan ini adalah rutin statis dilakukan dengan menambahkan rute secara manual pada setiap router dengan menggunakan perintah IP route, di mana sehingga router dapat mengenali jaringan yang tidak terhubung langsung. Jadi kita untuk mengkimping antar PC dengan LAN yang berbeda itu sudah berhasil dengan konfigurasi yang telah kita buat. Oke, cukup sekian untuk
konfigurasi percobaan yang pertama untuk routing statis. Baik, selanjutnya itu untuk percobaan 2 tentang simulasi routing dinamis dengan algoritma RIP atau Routing Information Protocol. Nah, di sini sebelum masuk ke konfigurasinya itu, di sini kita masukkan sintaks, kita buat topologinya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan untuk routernya itu ada 3. Nah, di sini kita menggunakan routernya tipenya PT. Selanjutnya itu kita menggunakan switch-nya itu juga 3. Di sini kita menggunakan PT switch. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan device dari masing-masing switch-nya itu ada 2. Oke. Nah, di sini kita hubungkan masing-masing device dengan kabel yang telah ditentukan. Pertama itu untuk router dengan router ini saya menggunakan kabel serial DCE. Nah, di sini untuk router satu itu saya menggunakan serial 2.0. Untuk antara router yang tengah, di sini saya menggunakan serial 3. Oke, untuk routernya sudah saya hubungkan. Di sini antara router dengan switch ini saya menggunakan kabelnya itu kabel copper strike. Oke, selanjutnya itu antar switch dengan end device itu saya menggunakan kabel copper strike juga. Oke, di sini untuk bagian penghubungan dengan kabelnya itu sudah selesai. Di sini kelihatan bahwa terdapat segitiga merah yang menandakan bahwa eh, masing-masing port tersebut belum aktif atau belum dinyalakan. Nah, untuk mengaktifkannya itu kita dapat menggunakan perintah no shutdown. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian topologinya. Nah, untuk yang pertama itu saya menggunakan untuk konfigurasi pertama itu saya konfigurasi router di bagian sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, di sini saya masuk ke mode CLI. Di sini kita enable terlebih dahulu. Habis itu kita configure untuk masuk ke global privilege. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface. Interface, fast Ethernet, Ethernet 0/0. Nah, selanjutnya kita masukkan IP untuk interface tersebut dengan IP yang telah ditetapkan 192.168.11.1 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke, di sini kita hidupkan untuk interface-nya itu dengan perintah shutdown. Selanjutnya itu kita keluar dari uh, interface tersebut. Nah, selanjutnya itu kita membuat interface ke LAN 192.168.11.0. Dengan perintah itu, pertama kita menggunakan interface pas Ethernet, Ethernet, pas Ethernet 0/0. Di sini kita, nah selanjutnya itu kita masuk ke interface ke router satu dengan perintah interface serial 2/0. Di sini kita kasih IP-nya itu dengan IP yang telah ditetapkan 192 10 10.0.0.1 dengan subnet masnya itu 255.0.0.0. Di situ kita hidupkan untuk interface di bagian serial 2/0. Selanjutnya itu kita kasih clocknya itu dengan clock rate 64.000. Di situ kita keluar. Sip.
Oke, eh, selanjutnya itu kita mengkonfigurasi RIP-nya. Di sini kita menggunakan perintah root RIP. Nah, sintak root RIP ini berfungsi untuk mengaktifkan routing information protokol. Nah, di sini kita kasih version 2 yang berfungsi menggunakan RIP versi 2 untuk mendukung FLSM dan classing routing. Nah, selanjutnya itu kita kasih no auto summary. Summary. Summary yang berfungsi untuk menonaktifkan auto summary agar routing lebih akurat. Nah, selanjutnya itu kita kasih network 192.168.11.0 yang berfungsi untuk mengiklankan jaringan agar dimasukkan ke tabel routing dan dikirim ke router tetangga. Nah, selanjutnya kita kasih juga networknya itu 10.0.0.0 yang berfungsi untuk mengaktifkan RIP pada interface yang berada di jaringan tersebut. Selanjutnya kita klik exit. Oke, selanjutnya kita klik N dan kita simpan konfigurasi tersebut dengan perintah write. Oke, untuk bagian router yang 0 ini sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke router pertama. Perintahnya juga sama, hampir sama. Yang pertama itu kita enable terlebih dahulu. Habis itu kita copy. Terus kita masuk ke interface. Pas Ethernet 0/0. Habis itu kita kasih IP-nya itu address address dengan IP-nya itu 192.168.21.1 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya itu kita hidupkan interface tersebut dengan perintah shutdown. Nah, selanjutnya itu kita exit atau keluar dari interface tersebut. Nah, selanjutnya itu kita interface ke routing yang tadi, yang sebelumnya, atau routing sebelah kiri dari dia. Dengan perintah interface serial 2/0. Kita kasih IP-nya itu IP address 10.0.0.2 dengan subnet masknya itu 255.0.0.0. Selanjutnya kita hidupkan dengan perintah shutdown. Selanjutnya kita exit. Nah, selanjutnya itu kita um, interface kan lagi router yang pertama dengan router yang kedua. Dengan perintahnya juga sama. Yang pertama itu kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Interface serial 3/0. Kita kasih IP dengan perintah IP address. Kita masukkan IP-nya itu 11.0.0.1 dengan subnetnya 255.0.0.0. Oke, di sini kita hidupkan dengan menggunakan sintak shutdown. Habis itu kita exit atau keluar dari interface tersebut. Nah, selanjutnya kita kasih konfigurasi RRP-nya itu sama perintahnya root RIP. Kita habis itu masuk ke version 2. Kita no auto summary. Habis itu network. Kita kasih IP-nya itu 192.168.21.0. Habis itu 10 network 10.0.0.0. Habis itu network 11.0.0.0. Habis itu kita exit atau keluar. Habis itu kita end dan kita simpan dengan perintah write. Oke, untuk yang router kedua sudah. Selanjutnya ke router ketiga. Perintahnya juga sama. Pertama itu kita enable terlebih dahulu, kita const. Habis itu kita masuk ke interface-nya itu interface pas Ethernet 0/0. Kita kasih IP dengan perintah IP address 192.168.31.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Tapi perintahnya shutdown dan kita exit.
Oke, kita interfacekan ke router yang di tengah. Dengan masuk ke interface-nya itu, kita tadi menggunakan interface serial 3/0. Habis itu kita kasih IP-nya itu, IP address 11.0.0.2 dengan subsnya 255.0.0.0. Kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Di situ no shutdown. Oke, habis itu kita exit. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi RIP-nya juga, yaitu um, rute RIP. Kita kasih version 2. Kita kasih no auto summary. Kita kasih networknya dengan 192.168.31.0. Habis itu network selanjutnya 11.0.0.0. Kita exit, kita buat, kita akhiri, dan kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi PC-nya lagi. Nah, untuk di PC 0 ini kita menggunakan IP yang telah ditetapkan 192.168.11.2 dengan default gateway-nya itu 192.168.11.1. Dan default gateway ini bakalan sama dengan default gateway di PC A, PC 1. Oke, masuk ke desktop, IP configuration, default gateway-nya sama. Kita kasihnya IP 192.168.11.3 dengan subnet masknya 255.255. Oke. Selanjutnya untuk PC 2 itu, nah dia itu akan default gateway-nya bakalan berbeda dengan default gateway dengan PC sebelumnya. Di sini kita atur untuk default gateway untuk IP-nya 192.168.21.2, 192.168.21.2, 192.168.21.1. Oke, selanjutnya yang PC ketiga. Nah, ini default gateway-nya bakalan sama dengan PC yang sebelumnya, 192.168.21.3, 192.168.21.1. Oke, di PC 4 kita coba lagi. Masuk ke desktop, IP configuration 192.168.31.2. Default gateway-nya 192.168.31.1. 192.168.31.3, 192.168.31.1. Oke, untuk konfigurasi IP dari masing-masing PC telah kita lakukan. Di sini itu untuk mencek tabel routingnya itu dari masing-masing router kita bisa menggunakan perintah show IP route. Nah, di sini bahwa kita melihat koneksi antar port atau antar interface-nya itu apakah sudah berhasil atau sudah terkonek atau belum. Di sini kita dapat melihatnya dengan perintah show IP route. Oke. Di sini kita uji ping-nya itu. Nah, di sini R-nya ini menandakan bahwa RIP-nya itu berhasil dari masing-masing router. Nah, saya coba ya untuk ping ke eh, utama itu saya coba ping ke PC yang kedua atau dengan LAN yang di tengah dengan IP-nya itu 192.168.21.2. Oke, saya ping 192.168.21.2. Nah, di sini dapat dilihat bahwa connect
konektivitas atau koneksi antar PC yang di sebelah sini dengan PC yang di sini itu sudah berhasil. Nah, saya coba di VLAN yang berbeda atau IP yang berbeda. Di sini saya coba ke LAN bagian yang paling kanan dengan PC 4 dengan IP-nya itu 31.2. Oke, saya coba 31.2. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa ping atau koneksi antar PC 0 dengan PC 4 ini sudah berhasil atau sudah reply from dan data-datanya juga bisa sudah terkirim. Nah, eh, kesimpulan dari eh, bagian RIP atau routing dinamis ini menggunakan RIP versi 2 yang memungkinkan router saling bertukar informasi routing secara otomatis tanpa konfigurasi router manual sehingga mempermudah pengelolaan jaringan berskala menengah. Nah, berarti lebih bagus dari yang routing statis tadi. Oke, cukup sekian untuk bagian percobaan yang kedua. Baik, selanjutnya itu untuk percobaan yang ketiga untuk simulasi virtualan atau VLAN. Nah, untuk topologinya sendiri di sini kita menggunakan dua switch dengan tipe switchnya itu switch PT. Di sini saya menggunakan switchnya itu switch PT, boleh switch PT atau enggak 2960. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan end device-nya itu dari masing-masing switch itu terdapat 3 end device. Oke, di sini kita hubungkan untuk switch dengan switch ini eh, saya menggunakan kabelnya itu copper crossover. Nah, untuk switch dengan end device di sini saya menggunakan eh, kabelnya copper strike through. Oke, untuk topologinya telah dibuat di sini kita akan mengkonfigurasi eh, masing-masing dari device yang kita gunakan. Yang pertama itu saya akan mengkonfigurasi switch 0 terlebih dahulu atau switch yang berada di sebelah kiri. Di sini kita masuk ke mode CLI. Oke, di sini kita enable terlebih dahulu untuk uh, enable untuk masuk ke private mode. Nah, setelah kita masuk ke private mode, di sini saya akan masuk ke uh, bagian global user. Nah, dengan perintah terminal, configure terminal. Di sini kita akan membuat VLAN-nya itu. Untuk VLAN-nya itu, di sini saya menggunakan VLAN 10 dengan namanya itu dengan nama lab underscore A. Oke, di sini VLAN dengan nomor VLAN 10 dengan nama VLAN lab A telah berhasil dibuat. Habis itu kita exit atau keluar. Selanjutnya saya buat VLAN itu dengan VLAN 20 dengan nama VLAN-nya itu lab underscore P. Oke, kita exit. Nah, di sini kita assign port ke VLAN 10 dengan perintah interface range-nya itu fast Ethernet 11 sampai 31. Fast Ethernet 1/1 sampai dengan 3/1. Ini berfungsi untuk memilih beberapa port sekaligus. 11, 21, 31. Satu-satu aja. Berarti di sini kita bisa menggunakan fast Ethernet 1. Oke, kita kasih switch portnya itu switch port mode akses. Habis itu kita kasih switch port aksesnya itu VLAN 10. Habis itu kita exit.
Nah, selanjutnya ke pas Ethernet 2/1 juga sama, kita kasih mode akses, VLAN-nya itu VLAN 10 juga. Di situ kita keluar. Oke, untuk selanjutnya itu ke pas Ethernet 3. Kita kasih mode akses juga, VLAN 10 juga, dan save. Nah, selanjutnya itu kita assign ke port ke VLAN 20. Sintaknya juga sama, di mana kita masuk ke fast Ethernet 01. Internet, interface, fast Ethernet 0/1. Oke, kita kasih switch portnya itu mode terang. Yaitu mode terang ini antar device, berarti antar switch dengan switch. Kalau antar device dengan end device itu kita menggunakan modenya mode akses. Di sini kita kasih mode terang untuk yang bagian switch dengan switch. Oke, selanjutnya terus kita exit, terus kita keluar, terus kita save dengan perintah write. Oke, nah selanjutnya itu untuk bagian switch yang sebelah kanan ini juga sama. Pertama itu kita masuk ke mode CLI-nya terlebih dahulu. Kita enable untuk masuk ke reflection mode, terus kita config untuk masuk ke uh, bagian global user. Nah, perintahnya juga sama. Di sini kita membuat VLAN terlebih dahulu dengan nama VLAN nomornya 10. Nama VLAN-nya itu lab underscore A. Disarankan untuk nama antar VLAN-nya itu sama dengan VLAN yang kita buat di suite sebelumnya. Terus kita exit, masuk lagi ke VLAN. Buat VLAN 20 dengan namanya itu web underscore B. Kita exit. Oke, untuk pembuatan VLAN itu sudah berhasil. Terus kita assign port ke VLAN 20. Itu dengan interface uh, fast Ethernet, Ethernet 1/1, fast Ethernet 1/1. Kita kasih modenya itu switch, switch port. Modenya itu akses. Itu kita hubungkan switch port aksesnya itu ke VLAN 20. Lalu kita exit. Selanjutnya itu sama dengan interface fast Ethernet. Selanjutnya yaitu fast Ethernet 2. Modenya akses juga. Kita hubungkan ke VLAN 20 dan kita keluar. Selanjutnya ke fast Ethernet 3. Kita kasih modenya juga akses. VLAN-nya VLAN 20 dan kita keluar dari interface tersebut. Nah, terus kita konfigurasikan antar switch-nya itu. Pertama itu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/1. Kita kasih modenya itu mode terang karena dia antar end device. Habis itu kita exit, habis itu kita M dan kita simpan. Oke. Nah, di sini kita eh, kan mengkonfigurasikan masing-masing PC. Nah, untuk di VLAN ini VLAN 10, ini VLAN 20. Oke. Untuk PC 0. Di sini saya kasih IP-nya itu 192.168.8.2.2. Subnetnya juga sama. Nah, di sini kita tidak menggunakan default gateway. Kenapa?
karena kita tidak ada routing antar VLAN. Oke, yang PC yang satunya juga sama. Nah, selanjutnya kita kasih IP-nya juga, 3, oke, bersama 4. Oke, oke, di bagian yang di sini, kita menggunakan IP-nya itu dengan VLAN yang 20. Baterai HP penuh. 192.168.2.6. Titik 7, titik 8. Oke, selanjutnya itu kita memverifikasi atau cek VLAN dengan perintah masuk ke CLN itu lagi, show VLAN brief, yang akan menampilkan semua bahwa lab A, lab B aktif, dan ini terhubung ke fase ethernet 11, fase ethernet 21, dan fase ethernet 31, sedangkan show VLAN di bagian eh, switch yang kedua itu untuk yang VLAN 20 terhubung ke fase ethernet 1, 2, dan 3. Oke, kita uji koneksi. Pertama itu kita masuk ke command, kita uji koneksi eh, dengan PC1 dengan IP-nya itu 2.3, ping 192.168.2.3. Oke, di sini untuk eh, antar VLAN-nya itu berhasil dengan antar PC0 dengan PC1. Ini koneksinya itu bisa atau aktif. Nah, selanjutnya itu kita coba ke PC yang ketiga yang di sini, yang berbeda VLAN dengan 2.6. Nah, di sini terdapat eh, request turn off, nah atau pin-nya itu gagal. Kenapa? Karena pengujian ke PC0 dengan PC ketiga itu kedua perangkatnya itu berada pada VLAN yang berbeda. VLAN membatasi komunikasi antar perangkat secara logis, sehingga tanpa konfigurasi inter VLAN, perangkat pada VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Jadi solusinya itu kita buat topologinya itu menggunakan inter VLAN, di mana di sini menggunakan VLAN 10 juga. Nah, di yang suite ini kita menggunakan VLAN 20 juga. Nah, tetapi kalau antar VLAN, kita coba di bagian yang VLAN 20 ini, kita ping ke temannya itu dengan IP-nya itu 2.8. 192.168.2.8. Nah, di sini berhasil atau ping itu reply from atau terkoneksi
satu sama lain. Nah, eh, untuk VLAN digunakan untuk membagi jaringan secara logis dalam satu perangkat switch sehingga perangkat dalam VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi tanpa adanya routing. Oke, sekian dari eh, percobaan yang ketiga. Baik, selanjutnya itu untuk percobaan yang terakhir yaitu percobaan 4 untuk simulasi proteksi jaringan dengan menggunakan firewall. Nah, di sini kita menggunakan beberapa topologinya itu. Yang pertama, kita menggunakan device-nya itu. Untuk routernya itu saya menggunakan tipe router 1941. Selanjutnya itu kita menggunakan switch. Switch di sini kita menggunakan 2960. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan server. Selanjutnya itu kita menggunakan end device. Untuk switch yang pertama itu kita menggunakan dua end device PC. Kedua switch yang kedua itu kita menggunakan dua end device juga. Nah, di sini kita menghubungkannya itu antar routernya itu kita menggunakan kabel copper crossover. Selanjutnya itu kita antar router dengan switch. Antar switch dengan server dan antar switch dengan PC. Oke, untuk topologinya telah berhasil kita hubungkan. Nah, di sini terdapat segitiga merah yang menandakan bahwa uh, power port tersebut atau inverter tersebut belum diaktifkan. Nah, untuk mengaktifkannya itu kita dapat masuk ke langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu saya masuk ke router 0 terlebih dahulu. Kita masuk ke TLI. Di sini kita enable terlebih dahulu atau berpindah ke uh, Private Exit Mode. Yang selanjutnya itu kita masuk ke Global. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface gigabit, gigabit, ether, m, slash nol, nol slash nol. Di situ kita kasih IP-nya itu dengan perintah IP address 1.1.1.1.1 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Habis itu kita keluar dari interface tersebut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface gigabit 0/1. 0/1. 0/1. Oke. Selanjutnya itu kita kasih IP address 192.168.12.1 dengan subnet mask itu 255.255.255.0. Di situ kita hidupkan dengan perintah shutdown. Itu kita keluar. Oke. Selanjutnya itu kita kasih IP route 192.168.255.255.0.255.1.1.1.2. Oke, kita end dan kita simpan. Right. Oke, selanjutnya itu kita ke router yang pertama lagi. Untuk perintahnya juga sama. Pertama itu kita enable, 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 column T. Di situ kita ke interface gigabit, gigabit, ya, gigabit,
0/0, kita kasih IP address-nya itu address 1.1.1.2 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Kita kasih perintah no shutdown, itu kita exit atau keluar. Nah, selanjutnya itu kita ke interface gigabit 0/1. Kita kasih IP-nya itu address 192.168.20.1 dengan subnetnya itu 255.255.255.0. Itu kita hidupkan juga dengan perintah no shutdown. Oke, selanjutnya itu kita exit. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa segitiganya itu sudah berubah menjadi warna hijau yang menandakan bahwa interface tersebut atau port tersebut telah dihidupkan atau telah aktif. Selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi firewall-nya itu. Yang pertama itu kita membuat firewall yang terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan perintahnya itu access list 100 deni IP 192.168.20.0.0.0.0.255. Ini sintaks ini berfungsi untuk menolak seluruh traffic IP dari jaringan 192.168.20.0 yang telah kita konfigurasi di router 0 yang tadi. Selanjutnya kita kasih akses with 100 permit IP any yang berfungsi untuk mengizinkan seluruh traffic lain. Wajib ada agar traffic lain tidak ikut terblokir. Selanjutnya itu kita terapkan interface ACL-nya itu pada interface LAN. Pertama itu kita ke interface gigabit Ethernet 0/1. Kita kasih IP access group 100 in. Ini menerapkan ACL nomor 100. Arah in ini traffic difilter saat masuk ke interface tersebut. Kita exit dan kita keluar dan kita simpan konfigurasi di router yang kedua atau router 1. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi IP perangkat. Nah, pertama itu kita konfigurasi ke servernya terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya itu 192.168.12.2 dengan default gateway-nya 255.255, subnet-nya itu 255.255 dengan default gateway-nya 192.168.12.1. Oke, selanjutnya itu ke PC0. Sini kita pakai IP-nya itu 192.168.12.3. Subnet-nya sama dan default gateway-nya juga sama, yaitu 192.168.12.1. Divisi 1 juga sama, 192.168.12.4. Oke, divisi yang kedua, default gateway-nya berbeda. Pertama itu 192.168.20.3. Masnya 192.168.20.1. 192.168.20.4. 192.168.20.1. Oke, nah
Nah, selanjutnya itu kita verifikasi atau cek ACL-nya itu dengan perintah show access list. Nah, di sini menampilkan ACL dan jumlah paket yang terblokir dan diizinkan. Nah, untuk yang paket yang diblokir itu dengan IP 192.168.20. Nah, selanjutnya itu kita uji koneksinya itu. Yang pertama, kita uji dari PC2 ke server terlebih dahulu. Harusnya ini gagal. Kenapa? Karena kita telah memblokir IP 192.168.20. Oke, pertama kita lihat IP servernya dulu, 12.2. 19 ping 192.168.12.2. Nah, di sini eh, dapat dilihat bahwa destination host unreachable atau tidak diketahui. Oke, berarti hasil firewallnya itu tidak berhasil. Kita coba lagi untuk ke PC3 ke PC0. Ping 192.168.12.3. Nah, di sini juga sama bahwa destination host unreachable atau telah terblokir. Selanjutnya itu kita coba antara PC0 dengan PC2. 23. 92.168.20.3. Di sini harusnya dia itu request timeout atau gagal karena dia telah memblokir atau IP 192.168.20 itu telah kita blokir tadi. Oke, kita coba untuk yang PC0 ke server harusnya itu berhasil. Kenapa? Karena dia di masih dalam default gateway yang sama. Ping 192.168.12.2. Nah, di sini berhasil. Kenapa? Karena masih di default gateway yang sama dan eh, jalurnya itu masih berada dalam jalur yang sama. Berarti IP 12 ini tidak diblokir. Nah, firewall dikonfigurasikan menggunakan Access Control List atau ACL untuk membatasi akses jaringan tertentu, sehingga hanya jaringan yang diizinkan yang dapat berkomunikasi dengan jaringan lainnya. Berarti antara switch 1 dengan switch 0 ini eh, kita batasi atau tidak kita izinkan untuk berkomunikasi atau telah kita putus IP-nya. Oke, cukup sekian dari eh, demo percobaan 1, 2, 3, dan 4 untuk ujian akhir semester jaringan komputer lanjut 1. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.